Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini sepertinya kita akan meneruskan pembahasan terkait pemberian subsidi gaji yang pada video lalu kita sampaikan. Nah, ternyata ada pertanyaan yang masuk ke dalam komentar kita atau komentar di kolom YouTube kami, bahwa kalau syarat yang ditentukan oleh pemerintah gaji pekerja yang untuk mendapatkan subsidi gaji itu adalah maksimal 3,5 juta, maka pertanyaannya bagaimana dengan pegawai-pegawai yang UMP atau UMR-nya atau UMK-nya sudah di atas itu. Padahal kan oleh pemerintah tidak boleh membayar upah kepada pekerja itu di bawah UMP. Nah, sedangkan mereka juga terdampak pandemi. Nah, bagaimana mengatasinya atau menjawabnya? Nah, ternyata sudah ada jawabannya, ya. Jadi ternyata pekerja dengan gaji di atas 3,5 juta itu juga berhak loh dapat subsidi gaji. Nah, tapi apa syaratnya? Ini syaratnya ya, simak video ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, video ini saya disclaimer dulu, hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman, bukan nasihat hukum, dan kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan. Nah, ini adalah beberapa screen capture ya dari berbagai media elektronik atau media online mengenai informasi terkait dengan pemberian subsidi gaji bagi pekerja. Nah, sudah cukup banyak dan cukup ramai lah ya. Nah, ini adalah aturan atau payung hukum yang mendasarinya, yaitu Permenaker nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Nah, kita masuk di syaratnya, yaitu di pasal 3 ya. Jadi pasal 3 ayat 2 terutama ya. Pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan A, WNI yang dibuktikan dengan KTP. B, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. C, memiliki atau mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta per bulan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, loh, gajiku kan sekarang katakanlah saya kerja di Bekasi sudah di atas 3,5 juta per bulan, UMK-nya aja hampir 5 jutaan, terus saya juga kerjanya di pabrik, apakah saya tidak boleh dapat subsidi gaji? Padahal kan itu aturan pemerintah sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti kita jawab. Nah, yang syarat keempat adalah bekerja di wilayah pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Nah, itu ada di lampirannya juga. Nanti Anda bisa cek juga kalau Anda download Permenaker ini. Nah, downloadnya gampang ya. Anda masuk saja sebenarnya ke situsnya Kementerian Tenaga Nanti di situ Anda bisa searching aja Permenaker 16 2021. Nah, itu pasti sudah ada, nanti tinggal di-download aja. Nah, kemudian yang kelima, syaratnya adalah diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS. Nah, di pasal 3A-nya berbunyi seperti ini ya. Ayat pertama, gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C merupakan gaji terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha ke BPJS dan tercatat di BPJS. Oke. Gaji yang dilaporkan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan UMK lebih besar ya dari 3,5, maka persyaratan UMK lebih besar, maka persyaratan gaji sebagaimana pada ayat 3 pasal 3 ayat 2 huruf C menjadi paling banyak sebesar minimum upah minimum dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu. Nah, pasal 3-nya udah ngunci ya. Jika pekerja bekerja di wilayah dengan UMK lebih besar
dari 3,5 yaitu tadi ya Bekasi, Kerawang dan sebagainya, maka persyaratan gaji atau upah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 yang tadi menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu ya. Ayat 4-nya dalam hal wilayah tidak menetapkan UMK, maka persyaratan menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi. Ya. Jadi gini, kalau kalian kerjanya tadi katakanlah di Karawang, UMP-nya katakanlah 4 jutaan, maka syarat 3,5 yang di pasal 3 ayat 2 tadi berubah menjadi 4 jutaan tadi karena UMP-nya ya, melihat seperti itu ya. Tapi kalau nggak diatur UMK-nya, katakanlah di kota, karena di kota nggak diatur kayak di Jakarta, maka dia naik mengikuti UMP-nya seperti itu. Nah, wilayah yang nomor 5 ya, ayat 5-nya, wilayah dengan upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi lebih besar dari 3,5 dan besaran upah minimum yang dibulatkan ke atas bagaimana pada ayat 3 dan 4 tercantum pada lampiran. Nah, ini lampirannya ya. Jadi ini adalah list lampiran wilayah-wilayah yang memiliki UMK atau UMP di atas 3,5 juta ya. Jadi katakanlah tadi kabupaten atau kota nih ya, kota Jakarta Barat tidak punya mereka UMK, maka mereka ngacunya UMP. UMP-nya berapa? 4,416, maka dibulatkan menjadi 4.500.000. Maka pegawai di DKI Jakarta di kota Jakarta Barat yang penghasilannya tidak melebihi 4,5 juta itu masih berhak mendapat subsidi gaji. Nah, begitu ya penjelasannya. Begitu pula dengan kota-kota yang lain yang ada di list ini ya. Jadi sepanjang gajinya per bulan tidak melebihi dari data atau tabel ini, maka dia masih berhak mendapatkan subsidi gaji, tentu dengan persyaratan yang lain tadi ya, terdaftar BPJS dan sebagainya. Nah, itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan mudah dipahami. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.